Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Siti Homsatun selaku dosen analisis laporan keuangan, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Mariska Nur Hanifah. Dan saya Vita Febria Mutia Jain. Di sini kami ingin menjelaskan terkait analisis perbandingan kinerja keuangan dua perusahaan pada sektor energi. Adapun pembahasannya, yang pertama yaitu sejarah, latar belakang, profil singkat, dan struktur kepemilikan perusahaan. Yang kedua yaitu komparatif analisis dan common size analisis. Yang ketiga analisis rasio, dan keempat analisis SWOT analisis, dan yang kelima kesimpulan serta saran. Baik, yang selanjutnya yaitu ada sejarah dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Nah, pada tahun 1970 sampai 1982, pemerintah Indonesia ini membagi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan menjadi 8 blok batu bara. Nah, perusahaan Spanyol ini mendirikan PT Adaro Indonesia untuk mengelola blok 8 di Tabalong. Kemudian pada tahun 1982, Adaro Indonesia ini menekan PKP 2B dengan pemerintahan Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1983 sampai 1989, Adaro ini mulai melakukan penambangan di Blok 8. Lalu pada tahun 1990, konsorsium Australia Indonesia ini membeli 80% saham Adaro Indonesia, kemudian memulai konstruksi jalan angkutan batu bara. Dan Adaro ini melakukan studi kelayakan untuk ekspansi pertambangan. Setelah itu, pada tahun 1991, PT Adaro ini melakukan tambang paringin yang dilakukannya secara penuh. Kemudian PT Adaro ini resmi mendaftarkan salah satu produknya yaitu Envirocoal sebagai merek dagangnya. Lalu pengiriman pada tahun 1991 ini, PT Adaro melakukan pengiriman batu bara pertama ke Jerman. Pada tahun 1992, Adaro ini mulai beroperasi secara komersial dan memproduksi batu bara E5000 dari tambang Paringin. Selanjutnya yaitu pada tahun 2004 sampai sekarang. Yang pertama 2005, perusahaan induk ini sudah mengakuisisi Adaro Indonesia. Kemudian pada tahun 2008, perusahaan induk ini mencatatkan sahamnya di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Tahun 2010 sampai 2013, Adaro ini berekspansi ke Kalimantan Tengah, Timur, dan Sumatera Selatan untuk melakukan akuisisi. Tahun 2016, Adaro membangun PLTU Batam dan akuisisi 75% sahamnya Indomet Coal. Tahun 2018 ini akuisisi tambang Kestrel di Australia, kemudian 2019 Adaro mengoperasikan PLTU Tabalong. Dan di tahun 2020, Adaro ini mengirimkan batu bara koras keras ke Jepang. Selanjutnya yaitu ada latar belakang dari PT Adaro Energi Indonesia dan entitas anaknya. Nah, PT Adaro Indonesia ini didirikan pada tahun 2004 dengan nama PT Padang Karunia dan telah tumbuh menjadi produsen energi terkemuka dengan bisnis-bisnis di sektor pertambangan dan jasa batu bara, energi terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, pada tahun 2022 ini, untuk menyederhanakan struktur bisnisnya, AEI mengklasifikasikan kembali perusahaan-perusahaan anaknya ke dalam 3 pilar pertumbuhan, yaitu ada Adaro Energi, Adaro Minerals, dan Adaro Green. Nah, Adaro Energi ini merupakan pilar terbesar AEI yang mengoperasikan rantai pasokan dari tambang hingga pembangkit listrik. Kemudian yang kedua ini ada Adaro Minerals, yaitu merupakan pilar kedua AEI yang saat ini terdiri dari aset batubara metalurgi yang beragam, mulai dari batubara koras semi lunak hingga batubara kokas keras premium. Yang ketiga yaitu ada Adaro Green. Adaro Green ini merupakan pilar terbaru dari AEI yang mencerminkan komitmen serius AEI untuk berkontribusi dalam ekonomi hijau Indonesia. Selanjutnya yaitu ada profil singkat perusahaan. Nah, jadi PT Adaro Energi Indonesia ini bergerak dalam bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, dasar hukum pendiriannya ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Sukawati Sumadi SH Notaris di Jakarta nomor 25 tertanggal 28 Juli 2004. Kemudian dasar hukum perubahan namanya ini berdasarkan Akta nomor 16 tertanggal 15 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Mahendra Adinegara SH MKN, Notaris di Jakarta Selatan.
Nah, adapun kantor pusat dari PT Adaro Energi Indonesia ini berlokasi di Menara Karya, lantai 18, Jalan HR Rasuna Said, Blok X5, Kafling 1-2, Jakarta 12950 Indonesia. Nah, jadi untuk tanggal pendiriannya ini berdiri pada tanggal 26 Agustus 2004 dan tanggal perubahan namanya ini 16 Februari 2002. Kode saham untuk PT Adaro Energi Indonesia ini yaitu ADRO. Nah, listing sahamnya ini pada tanggal 16 Juli 2008. Berikut ini struktur kepemilikan PT Adaro Energi Indonesia pada tanggal 29 Desember 2023. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Marisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah PT Bumi Research Tbk. Pada tahun 1973 sampai 1980, PT Bumi Research Tbk didirikan pada tahun 1973 oleh Beckley Brothers sebagai PT Bumi Modern Tbk, bergerak di bidang kehutanan dan berpusat di Jakarta, Indonesia. Lalu selanjutnya, pada tahun 1981 sampai 1999, tahun 1981 Bumi beralih ke bisnis pertambangan batu bara. Yang kedua, membuka tambang batu bara pertamanya di Kalimantan Timur. Terus dengan seiring berjalannya waktu, Bumi berkembang menjadi salah satu perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1990, Bumi melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. IPO ini menandai era baru bagi Bumi dengan partisipasi publik dan peningkatan profil di pasar modal. Selanjutnya 2000 sampai 2009, Bumi mengubah namanya menjadi PT Bumi Research Tbk, melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya mengakuisisi sejumlah perusahaan pertambangan batu bara lainnya, seperti PT Kaltim Prima, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arut Min Indonesia. Yang terakhir pada tahun 2009, Bumi mendirikan Bumi PLC, anak perusahaan yang terdaftar di London. Lalu, pada tahun 2010 sampai 2018, Bumi PLC diakuisisi oleh Nat Rothschild. Akuisisi ini memicu kontroversi dan perselisihan hukum antara Bakery Group dan Rothschild. Pada tahun 2011, Bumi PLC diakuisisi kembali oleh Bakery Group dan digabungkan dengan Bumi Research Tbk. Tahun 2014, Bumi mengakuisisi PT Adaro Energi Tbk, salah satu perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Indonesia. Tahun 2018, Bumi mendivestasikan kepemilikan di PT Vale Indonesia Tbk. Dan pada tahun 2019 sampai sekarang, Bumi fokus pada operasi inti di Indonesia dengan menjual aset di luar negeri, meningkatkan komitmen terhadap pertambangannya berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, berinvestasi dalam energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon. Selanjutnya, latar belakang PT Bumi Research Tbk. Bumi didirikan pada tahun 1973, merupakan perusahaan pertambangan batu bara terkemuka di Indonesia. Berawal dari perusahaan kehutanan, Bumi kemudian beralih fokus ke pertambangan batu bara pada tahun 1918. Bumi beserta entitas anak-anaknya bergerak di bidang penambangan, pengolahan, dan perdagangan batu bara kokas, nikel, dan emas. PT Bumi Research Tbk dan entitas anaknya. Yang pertama ada PT Adaro Energi Tbk, merupakan salah satu perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Indonesia. Adaro memiliki operasi di berbagai wilayah di Indonesia dan merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Yang kedua, PT Kaltim Prima Coal, merupakan produsen batu bara kokas terkemuka di dunia. KPC memiliki operasi di Kalimantan Timur dan memasok batu bara kokas ke berbagai industri baja di seluruh dunia. Dan yang terakhir, PT Bumi Mineral Research Tbk, merupakan produsen nikel dan emas. BMR memiliki operasi di Sulawesi Tengah dan merupakan salah satu pengembangan proyek nikel terbesar di Indonesia. Next.
Nah, ini ada profil singkat perusahaan. Eh, Bumi memiliki operasi penambangan batu bara di berbagai wilayah di Indonesia seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Dan mengolah batu bara mentah menjadi produk batu bara yang siap pakai untuk berbagai industri seperti pembangkit listrik, industri semen, dan industri baja. Dasar hukum pendiri PT Bumi Research Tbk berdasarkan tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 1974 merupakan langkah awal dalam perjalanan perusahaan untuk berkembang menjadi salah satu perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia. Notaris Aulia Taufani SH bertanggung jawab untuk mengesahkan akta pendirian dan memastikan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum perubahan nama Akta No. 16 tertanggal 15 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Mahendra Adinegara SHMKN, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU 001776.AH.01.02 tahun 2022 tertanggal 16 Februari 2022. Kantor Pusat PT Bumi Research Tbk, Bakery Tower, lantai 12, Kompleks Rasuna, Epicentrum, Jalan Haji R, Rasuna Said, Jakarta 12940 Indonesia. Email PT Research Tbk info@bumiresearch.com. Next. Nah, adapun struktur kepemilikan PT Bumi Research Tbk. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mariska. Saya kembalikan kepada Mariska. Baik, terima kasih Vita. Di sini kita akan melanjutkan materi terkait comparative dan common size analysis. Nah, apa sih perbedaan dari comparative analysis dan common size analysis? Comparative analysis ini atau analisis perbandingan yaitu metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan data laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih terhadap laporan keuangan perusahaan lain atau industri sejenis, sehingga diperoleh interpretasi yang lebih baik. Nah, dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan nih dan kecenderungan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lainnya. Berikutnya yaitu common size analysis, yaitu menganalisis laporan keuangan untuk satu periode tertentu dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya. Nah, perbandingan tersebut dilakukan dengan menggunakan persentase di mana salah satu pos ini ditetapkan patokannya 100%. Analisis ini hanya akan mengetahui keadaan keuangan atau operasional perusahaan untuk periode tersebut. Baik, berikutnya kita akan menyajikan tentang perbandingan dari comparative dan common size analysis. Ya, baik, di sini kita akan menganalisis tentang comparative analysis dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk dan entitas anaknya, kemudian dari PT Bumi Research Tbk dan entitas anaknya. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan posisi keuangan dulu. Yang pertama, akun-akun yang akan kita highlight atau yang kita bahas secara mendalam, diantaranya yaitu akun kas dan setara kas pada PT Adaro ini mengalami penurunan sebesar 18,59% dengan rasionya 0,81. Nah, kemudian akun yang kedua yaitu akun piutang usaha, itu dia menurun sebesar minus 19,57% dengan rasio 0,80. Kemudian akun yang ketiga yaitu akun persediaan dengan persentase minus 14,12% dengan rasio 0,86. Kemudian akun pajak dibayar di muka bagian lancar ini mengalami kenaikan sebesar 133,50% dengan rasio 2,33. Selanjutnya, di bagian aset tidak lancar itu ada properti pertambangan, dia mengalami penurunan sebesar minus 3,75%, dan di aset tetapnya dia mengalami kenaikan sebesar 20,83%. Di bagian liabilitas jangka pendeknya ini kita akan membahas tentang utang usaha yang mengalami kenaikan sebesar 3,46% dan utang pajak
yang mengalami kenaikan minus 92,45% pada PPh badan dan pada pajak lainnya minus sebesar 12,76%. Selanjutnya pada liabilitas jangka panjang, kita akan membahas tentang liabilitas sewa. Itu dia mengalami kenaikan sebesar 138,19%. Itulah akun yang akan dibahas pada laporan posisi keuangan PT Adaro Energi Tbk. Kemudian sama dengan laporan PT Bumi, kita akan membahas tentang kas dan setara kas. Kalau di PT Bumi ini dia mengalami kenaikan sebesar 13%. Kemudian pada piutang usahanya dia juga mengalami kenaikan 4% di pihak ketiga dan minus 16% di pihak berelasi. Selanjutnya di akun persediaan PT Bumi ini mengalami penurunan sebesar 45% dan pajak dibayar di mukanya ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 594%. Kemudian pada komponen aset tidak lancar ini kita akan membahas aset tetap dan properti pertambangan. Nah, aset tetap PT Bumi ini mengalami kenaikan sebesar 20% dan properti pertambangannya juga mengalami kenaikan sebesar 1%. Selanjutnya yaitu pada liabilitas dan ekuitas PT Bumi, khususnya di utang usaha, dia mengalami kenaikan. Pada pihak ketiga, dia mengalami kenaikan sebesar 44%, dan di pihak berelasi, dia mengalami kenaikan sebesar 133%. Selanjutnya, pada utang pajak PT Bumi ini, dia mengalami penurunan sebesar minus 73%. Selanjutnya, yaitu ada liabilitas jangka panjang. Di bagian liabilitas sewa ini dia mengalami penurunan sebesar minus 14%. Nah, itulah akun-akun yang akan kita highlight pada laporan posisi keuangan di PT Bumi. Kemudian kita akan meng-highlight akun di laporan laba rugi PT Adaro. Itu ada pendapatan usaha di PT Adaro ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, sebesar 19,56%. Kemudian beban pokok pendapatannya ini dia mengalami kenaikan sebesar 15,39%. Lalu beban usahanya ini dia mengalami penurunan di PT Adaro sebesar 8,40%. Dan PT Adaro ini mencatat adanya kenaikan pada biaya keuangan sebesar 22,49% dan penghasilan keuangan sebesar 194,70%. Selanjutnya yaitu ada di PT Adaro ini pada komponen beban pajak penghasilan dia mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 72,29% dan laba tahun berjalanan juga dia mengalami penurunan nih sebesar 34,48%. Selanjutnya kita akan melihat pada PT Bumi Research pada laporan laba ruginya. Nah, kalau PT Bumi ini pendapatan usahanya dia lebih kecil nih penurunannya sebesar minus 8%. Kemudian pada beban pokoknya dia mengalami kenaikan sebesar 6%. Dan beban usahanya dia mengalami penurunan nih yang cukup signifikan nih sebesar minus 45%. Selanjutnya yaitu di bagian penghasilan bunga, dia mengalami kenaikan sebesar 32% dan beban bunga serta keuangan dia mengalami penurunan yang signifikan ya sebesar 86%. Beban pajaknya PT Bumi ini juga mengalami penurunan sebesar minus 57% dan laba tahun berjalannya juga mengalami penurunan. Berarti ini dia rugi ya sebesar 95%. Baik, kita akan satu-satu membahas lebih dalam terkait akun-akun tersebut yang kita sudah highlight. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan satu-satu dulu ya terkait dengan komparatif analis. Kita pertama-tama akan menganalisis di PT Adaro. Nah, tadi kan akun kas dan setara kasnya itu PT Adaro mengalami penurunan ya. Udah kelihatan atau belum, Vita? Udah. Oke. Nah, mengalami penurunan sebesar minus 18,59%. Nah, ini kemungkinan disebabkan oleh penurunan jumlah rekening dolar AS di beberapa bank seperti Bank Mandiri, BTPN, Permata, Maybank Indonesia, OCBC, NISP, Sumito, dan lain sebagainya.
dan faktor lainnya serta penurunan jumlah kas di bank dalam mata uang lain sehingga mengakibatkan penurunan saldo kas dan setara kas perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada akun piutang usaha. Nah, pada PT Adaro ini dia mengalami penurunan juga sebesar 19,57%. Nah, yang kemungkinan disebabkan oleh adanya pelunasan piutang nih dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa PT Adaro memiliki tingkat kredit macet yang rendah dalam piutang usaha, termasuk piutang dari pihak berelasi yang tidak memiliki riwayat gagal bayar, dan penurunan piutang ini menunjukkan pengelolaan piutang yang baik oleh perusahaan, di mana perusahaan ini berhasil menagih piutang tepat waktu dari pelanggan. Nah, hal ini dapat mengurangi risiko piutang tak tertagih di masa depan. Selanjutnya yaitu ada akun persediaan. Dia mengalami penurunan sebesar 14,12%. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena kenaikan harga suku cadang, yang menyebabkan perusahaan perlu lebih selektif dalam menjaga tingkat persediaan suku cadang. Yang kedua, adanya kenaikan harga bahan bakar dan minyak pelumas yang mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan persediaan tersebut. Yang ketiga, ada kenaikan harga perlengkapan dan bahan pendukung lainnya, serta kemungkinan faktor-faktor lain seperti peningkatan efisiensi manajemen persediaan atau perubahan pola permintaan produk, sehingga menyebabkan penurunan persediaan. Selanjutnya itu ada pajak dibayar di muka bagian lancar, itu dia mengalami kenaikan sebesar 133,50% yang diakibatkan terutama oleh kenaikan tarif pajak PPN dari 35.785 dolar pada tahun 2023 menjadi 193 dolar pada tahun 2023. Nah, faktor lain yang turut berkontribusi itu kenaikan tarif PPh badan. Nah, akibatnya jumlah pajak yang dibayar di muka pada tahun 2023 ini menjadi lebih besar nih atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada utang saha, yaitu mengalami kenaikan sebesar 3,46%. Nah, kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian bahan bakar, suku cadang, jasa perbaikan dan pemeliharaan, jasa pengangkutan batu bara, serta jasa pertambangan lainnya untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Nah, utang usaha ini yang meningkat menunjukkan bahwa PT Adaro telah memanfaatkan lebih banyak kredit dari pemasok untuk membiayai kebutuhan bahan baku dan jasa terkait proses produksi. Namun, PT Adaro ini perlu memastikan kinerja operasional yang efisien untuk dapat melunasi utangnya tepat waktu dan mempertahankan hubungan baik dengan pemasok. Selanjutnya yaitu ada properti pertambangan, dia mengalami penurunan sebesar minus 3,75%. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama karena adanya penambahan saldo pada harga perolehan properti pertambangan dan yang kedua karena penambahan saldo akhir pada akumulasi amortisasi properti pertambangan. Nah, penambahan saldo ini mencerminkan upaya perusahaan untuk memperluas area pertambangan dan meningkatkan kapasitas produksi, sementara penambahan akumulasi ini merupakan konsekuensi dari penyusutan nilai properti pertambangan. Kemudian ada akun aset tetap. Nah, di aset tetap ini dia mengalami kenaikan sebesar 20,83%. Nah, PT Adaro ini mengalami peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh dua faktor, karena kenaikan harga perolehan aset tetap baru atau investasi pada aset tetap yang sudah ada, serta adanya penambahan akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, kemudian ada utang pajak, dia mengalami penurunan sebesar 90,29%. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan kebijakan perpajakan, terutama tarif PPh badan, yang semula 45% menjadi 22%. Nah, penurunan tarif PPh badan ini menyebabkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar pada tahun 2023 menjadi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada liabilitas sewa, bagian jangka panjangnya itu mengalami kenaikan sekitar 138,19%. Nah, hal ini kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya jumlah liabilitas sewa dengan PT Komatsu Astra Finance dan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang berkaitan dengan sewa gedung, mesin, peralatan operasional, serta kendaraan. Selanjutnya kita akan menganalisis laporan keuangannya PT Bumi. Ini kita mau menganalisisnya tetap sama di laporan posisi keuangannya dengan metode komparatif analisis.
tadi kas dan setara kas PT Bumi itu mengalami kenaikan sebesar 13%. Nah, karena salah satu faktornya itu peningkatan saldo kas dan setara kas di beberapa bank juga nih, seperti DOC Bank AG, PT Bank BRI, PT Bank Mandiri, PT Bank BCA, PT BNI, TBK, dan juga ada peningkatan pada mata uang asing nih oleh PT Bank Mayapada Internasional TBK. Selain itu juga terdapat peningkatan deposito berjangka pada pihak ketiga. Nah, yang kedua yaitu piutang usaha pada pihak ketiga dan pihak berelasi. Ini dia mengalami penurunan pada pihak berelasinya dan mengalami kenaikan pada pihak ketiganya. Nah, disebabkan karena pihak biaya piutang usaha pihak ketiganya ini terjadi kenaikan dan penurunannya biaya piutang dibandingkan tahun 2022. Nah, kemungkinan hal ini terjadi karena piutang yang tidak tertagih pada 2023. Ini disebabkan karena ada piutang yang tidak tertagih. Jadi dia mengalami penurunan di pihak berelasi. Selanjutnya yaitu di bagian persediaan, PT Bumi ini mengalami penurunan sebesar 44,76%. Nah, penurunan ini terjadi karena turunnya konsumsi batu bara sebagai bahan bakar energi, sehingga permintaan batu bara juga menurun nih. Nah, demikian dengan harga emas juga menurun, mengakibatkan nilai persediaan emas yang dimiliki PT Bumi Research juga menurun. Nah, kombinasi dari dua faktor ini membuat persediaan PT Bumi Research ini mengalami penurunan juga pada tahun 2023. Selanjutnya, untuk pajak dibayar di muka PT Bumi ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 594%. Eh, eh, sorry, 594%, yang diakibatkan karena adanya perusahaan membeli barang dan jasa nih, yang lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Nah, jadi mengakibatkan perusahaan harus membayar biaya PPN yang lebih banyak. Jadi makanya pajaknya dia itu besar sekali, pajak buminya. Kemudian ada aset tetap, dia mengalami kenaikan sebesar 20%, yang terjadi karena adanya penambahan aset tetap baru seperti tanah, kendaraan, dan aset dalam penyelesaian. Didorong juga oleh faktor investasi perusahaan lainnya. Kemudian pada properti pertambangan, ini dia naik nih sebesar 1%. Nah, karena adanya penambahan ya di tahun 2023, penambahan biaya perolehan. Nah, penambahan ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi di wilayah komersial produktif. Maka dengan demikian, hal ini menyebabkan kenaikan properti pertambangan. Selanjutnya ada utang usaha, dia mengalami kenaikan ya. Di sini penyebabnya karena adanya peningkatan aktivitas bisnis perusahaan, salah satunya PT Pama Persada Nusantara, yang nominalnya itu sebesar 44 juta ya, 44.474.694, nah lebih besar dibandingkan pada tahun 2022. Dan ada pihak berelasi, ada kenaikan ya pada pihak berelasi. Nah, akibatnya terjadinya perubahan kebijakan pembayaran nih kepada pihak berelasi. Selanjutnya yaitu ada utang pajak. Ini pada PT Bumi ini mengalami penurunan yang cukup signifikan juga sebesar 73%. Nah, kemungkinan ini terjadi karena turunnya PPN dari Rp2.718.531 menjadi Rp2.718.462. Nah, selain itu adanya penurunan PPh pasal 29 dan PPh pasal 26. Selanjutnya yaitu ada liabilitas sewa. Dia sebesar 14%. Nah, liabilitas sewa ini mengalami penurunan sebesar 14% karena adanya diamortisasi selama masa sewa. Nah, jadi ini menyebabkan liabilitas sewa ini berkurang selama periode tersebut. Oke, kita langsung aja bahas ke komponen akun yang sudah di-highlight pada laporan laba rugi PT Bumi dulu ya. Nah, yang pertama itu ada akun pendapatan. Dia mengalami penurunan sebesar 8% yang disebabkan oleh penurunan penjualan batu bara dan emas. Nah, penjualan batu bara ini ke pihak ketiga mengalami penurunan nih di tahun 2022. Dan penjualan jasa lokal ke pihak ketiga ini juga mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu ada beban pokok pendapatan. Dia mengalami kenaikan sebesar 6% yang disebabkan oleh kenaikan biaya pengupasan dan penambangan batu bara. Nah, penurunan royalti batu bara dan kenaikan biaya amortisasi.
juga penyusutan. Nah, ini mempengaruhi kenaikan pada beban pokok pendapatan. Selanjutnya yaitu ada beban usaha, dia mengalami penurunan sebesar 45% yang disebabkan karena karena perusahaan ini telah berhasil melakukan efisiensi dalam berbagai aspek operasionalnya nih. Nah, hal ini tentunya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dan memperkuat posisi keuangannya. Selanjutnya ada penghasilan bunga, dia mengalami kenaikan sebesar 32%, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu peningkatan saldo deposito dan investasi jangka pendek, kenaikan suku bunga, perubahan kebijakan investasi, serta pemulihan ekonomi. Selanjutnya ada beban bunga dan keuangan. Ini kemungkinan terjadinya, ini dia mengalami penurunan sekitar 86% yang disebabkan karena beban amortisasi 2023 ini menjadi lebih tinggi. Oh, karena adanya pengakuan biaya amortisasi secara lebih awal pada tahun 2023, sehingga beban bunga dan keuangan 2023 menjadi lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Kemudian ada beban pajak penghasilan. Di sini dia mengalami penurunan sebesar 57%. Nah, hal ini disebabkan oleh penurunan pajak ini dan pajak tangguhan. Selanjutnya adalah laba tahun berjalan neto pada PT Bumi ini sebesar 95%, yang kemungkinan ini disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor seperti penurunan harga batu bara, penurunan volume penjualan batu bara, peningkatan beban pokok penjualan, serta peningkatan beban bunga. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas yang sedikit panjang ya teman-teman. Kita akan bahas tentang laporan PT Adaro lagi ya. Nah, di sini kita akan bahas laporan PT Adaro di bagian laporan posisi laba ruginya. Sama ya, tadi yang pertama itu ada pendapatan usaha. Nah, pendapatan usaha PT Adaro ini mengalami penurunan sebesar 19,56% yang kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya ekspor penjualan batubara nih kepada pihak ketiga yang merupakan sumber pendapatan utama perusahaan. Meskipun terjadi kenaikan pendapatan dari jasa pertambangan dan peningkatan penjualan batubara domestik kepada pihak berelasi. Nah, namun PT Adaro ini masih memiliki keunggulan nih pada produknya, yaitu Envirocoal, yang tetap menjadi pilihan utama karena karakteristiknya yang rendah polutan. Selanjutnya ada beban pokok pendapatan, dia mengalami kenaikan sebesar 15,39%, yaitu disebabkan oleh kenaikan beban royalti yang harus dibayarkan kepada PT Adaro dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, adanya kenaikan biaya penambangan dan biaya pemrosesan batu bara akibat meningkatnya volume produksi. Nah, oleh karena itu, peningkatan beban pokok pendapatan pada tahun 2023 ini menjadi konsekuensi dari peningkatan aktivitas operasional PT Adaro dalam rangka meningkatnya produksi dan penjualan batu baranya. Selanjutnya, ada beban usaha PT Adaro ini mengalami penurunan sekitar 8,40% yang diakibatkan, beban usaha ini mencakup biaya operasional seperti kayak aktivitas utama perusahaan terkait gaji karyawan, biaya perkantoran, penyusutan aset tetap, dan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Jadi PT Adaro ini di tahun 2023 banyak membayar beban-beban terkait aktivitas perusahaannya gitu. Nah, penurunan beban usaha ini mengindikasikan adanya efisiensi biaya operasional yang berhasil dilakukan PT Adaro, meskipun terdapat komponen biaya yang masih harus dikeluarkan. Dan tentunya berdampak positif pada profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada biaya keuangan, dia mengalami kenaikan sebesar 22,49%. Nah, kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya peningkatan biaya bunga dari utang bank dan utang obligasi, kenaikan biaya amortisasi dan biaya keuangan yang ditanggung atas biaya keuangan yang ditangguhkan, peningkatan bunga dari sewa pembiayaan aset, serta faktor lainnya. Selanjutnya ada penghasilan keuangan, dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 194,70%, yang kemungkinan disebabkan oleh kenaikan penghasilan bunga dari simpanan di bank, serta penghasilan bunga dari pinjaman yang diberikan, dan penurunan biaya lainnya. Selanjutnya ada beban pajak penghasilan, dia mengalami penurunan sebesar 72,29% yang disebabkan oleh pemberian izin usaha pertambangan khusus kontrak atau IUPK-KOP kepada PT Adaro. Nah, hal ini menyebabkan adanya penyesuaian pada perubahan tarif pajak
Sehingga beban pajak yang harus dibayarkan PT Adaro pada tahun 2023 ini menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu adalah tahun berjalan PT Adaro ini mengalami penurunan sekitar 34,48% yang disebabkan karena meningkatnya biaya-biaya operasional nih, yang tadi harus ditanggung jawab oleh perusahaan, sehingga total biaya yang dikeluarkan itu melebihi pendapatan usaha yang diperoleh. Nah, kondisi ini tentunya memberikan tekanan dong pada perolehan laba bersih di akhir periode tahun berjalan tersebut. Nah, meskipun demikian, manajemen telah menyusun strategi untuk menekan biaya supaya lebih efisien dalam penggunaannya, serta meningkatkan produktivitas guna memulihkan kinerja keuangan perusahaan pada tahun mendatang. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi terkait common size analysis. Nah, di sini ada PT Adaro dan PT Bumi, yang sebelah kiri PT Adaro dan sebelah kanan PT Bumi. Adapun akun yang akan kita highlight pada laporan posisi keuangan diantaranya yaitu ada investasi pada Ventura bersama, kemudian ada akun beban yang masih harus dibayar, dan akun utang lain-lain. Lalu itu pada laporan eh, posisi keuangannya. Laporan laba ruginya, kita akan meng-highlight akun laba bruto, terus bagian atas keuntungan neto Ventura bersama, dan laba sebelum pajak penghasilan. Begitu pula dengan PT Bumi. Kita mengambil akun yang sama yang akan di-highlight, kemudian kita akan membandingkan. Yang pertama-tama kita akan masuk ke PT Adaro dulu. Untuk analisis laporan common size-nya, PT Adaro. Nah, tadi di sini kan pada investasi Ventura bersama, dia mengalami kenaikan ya. Karena di tahun 2022 dia itu aset ininya totalnya 11,85%, kemudian tahun 2023 itu sebesar 13,02%. Jadi selisihnya itu 1,17%. Artinya dia ini mengalami kenaikan nih di PT Adaro. Nah, kenapa nih mengalami kenaikan? Nah, salah satu faktor pendorongnya itu karena adanya peningkatan penyertaan modal nih pada Kestrel Coal Group dan PT Bimasena Power Indonesia. Nah, selain itu juga adanya investasi pada PT Kayan Hydropower Nusantara, PT Dumai Tirta Persada, dan perusahaan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada beban yang masih harus dibayar. PT Adaro ini mengalami peningkatan beban nih, yang sebelumnya di tahun 2022 itu sebesar 1,52% dan di tahun 2023 sebesar 2,46%. Nah, artinya dia mengalami kenaikan sebesar 0,94%. Kenapa ya sebabnya? Nah, disebabkan oleh beberapa faktor nih, diantaranya meningkatnya biaya yang harus dibayarkan kepada pemasok dan kontraktor. Nah, selain itu adanya kewajiban membayar PNB, penerimaan negara bukan pajak, dan pendapatan kepada pemerintah. Nah, faktor lainnya itu kenaikan biaya bunga serta penurunan cadangan untuk pembayaran penetapan pemerintah. Jadi, beban yang harus dibayar PT Adaro di tahun 2023 ini mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya. Selanjutnya itu ada utang lain-lain pada PT Adaro ini di tahun 2023, di tahun 2022 mengalami itu sebesar 0,08%. Kemudian di tahun 2023 sebesar 0,05%. Jadi dia mengalami penurunan nih di 2023 sebesar 0,003%. Nah, penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya pelunasan utang kepada pihak ketiga ataupun restrukturisasi utang yang dilakukan perusahaan. Jadi, manajemen harus mengelola arus kas secara lebih efisien agar dapat berkontribusi pada penurunan jumlah utang lain-lainnya yang tercatat. Selanjutnya kita langsung masuk laporan laba rugi dulu ya. Untuk PT Adaro, metode common size analysis itu di laba brutonya dia mengalami penurunan sebesar 18,50%. Nah, PT Adaro ini mengalami penurunan akibat adanya kenaikan beban pokok pendapatan nih yang harus dikeluarkan perusahaan sepanjang tahun 2023. Nah, makanya laba brutonya ini, beban pokok pendapatan ini menjadi lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menekan perolehan laba bruto pada periode tersebut menjadi lebih rendah. Selanjutnya pada bagian atas keuntungan neto Ventura bersama PT Adaro, dia mengalami penurunan sebesar 0,94%.
Nah, penurunan ini bisa disebabkan oleh dua faktor nih, baik dari internal maupun eksternal. Kalau dari internal ini kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan akuntansi terkait pengakuan bagian laba dari Ventura bersama. Kalau dari sisi eksternalnya, ini kemungkinan kondisi pasar batubara global yang kurang menguntungkan, sehingga berdampak pada perolehan keuntungan neto Ventura bersama. Next, yang terakhir itu adalah laba sebelum pajak. Dia mengalami penurunan pada PT Adaro sebesar 20,05%, yang yang disebabkan oleh beberapa faktor pengeluaran yang meningkat karena seperti kenaikan beban pokok pendapatan yang harus ditanggung perusahaan seperti biaya produksi, penambangan, dan operasional lainnya. Kedua, juga perusahaan mengalami kenaikan beban usaha ya, yang mencakup biaya penjualan, administrasi, dan umum. Yang ketiga, adanya peningkatan penghasilan keuangan seperti pendapatan bunga dari hasil investasi, dan hasil investasi. Nah, akumulasi dari kenaikan beban-beban tersebut ini berdampak pada penyusutan laba operasional perusahaan sebelum dikurangi pajak penghasilan. Selanjutnya kita akan ke analisis laporan keuangan PT Bumi. Baik, di sini ada analisis common size untuk PT Bumi. Yang pertama yaitu investasinya. Dia mengalami kenaikan nih kalau pada PT Bumi nih, sebesar 3,23% karena dipengaruhi oleh penurunan investasi pada entitas asosiasi oleh PT Dharma Henwa dan adanya penurunan nilai penyertaan akhir pada PT Kaltim Prima Coal dan Indocoal KPC Research. Nah, kemudian ada utang lain-lain pihak ketiganya, dia mengalami peningkatan sebesar 1,66% yang disebabkan karena penurunan utang lain-lain pihak ketiga kepada PT Tias Kontraktor Indonesia dan PT John Lin Group yang menurun. Dan yang terakhir ada faktor-faktor lainnya ya, yang mengakibatkan utang lain-lain pihak ketiga ini menjadi naik. Kemudian ada beban akrual. Beban akrual ini kata lainnya dari beban yang masih harus dibayarkan. Nah, beban akrual di PT Bumi ini mengalami kenaikan sebesar 1,39% yang terjadi karena bunga yang mengalami penurunan. Dan iya, karena salah satunya bunga yang mengalami penurunan, nah hal ini dapat diprediksi bahwa PT Bumi Research ini mungkin telah melunasi sebagian utangnya pada tahun 2023, sehingga mengurangi jumlah bunga yang harus dibayarkan pada tahun 2023. Next, yaitu ada common size analis di akun di laporan laba rugi PT Bumi. Yang pertama adalah laba brutonya. Ini laba brutonya PT Bumi ini menurun nih sebesar 26,86%. Nah, hal ini terjadi karena menurunnya harga batu bara nih yang diproduksi oleh PT Bumi. Kemudian yang kedua bagian atas laba neto entitas asosiasi dia mengalami penurunan sebesar minus 14,48%. Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya perubahan penilaian investasi pada bagian atas laba neto. Dan yang terakhir yaitu dia mengalami penurunan pada akun laba sebelum pajak penghasilan. Nah, kenapa ya? Karena PT Bumi ini eh, anjlok nih harga batu baranya sehingga menurunnya nih harga permintaan bara. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vita terkait dengan analisis rasio. Baik, Vita. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang analisis rasio. Sudah. Jadi, rasio analisis merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan raca dan laporan laba. Di sini ada macam-macam rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang ketiga, rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dari pendapatan yang berhubungan dengan penjualan aset dan ekuitas. Dan yang terakhir adalah rasio aktivitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan
perbandingan laporan keuangan yang dihitung menggunakan rasio tersebut. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Di rasio likuiditas, bagian current rasio PT Adaro Tbk pada tahun 2022 sebesar 2.173, 2023 sebesar 2.015. Lalu di PT Bumi Tbk, bagian current rasio pada tahun 2022 sebesar 0,005 dan pada tahun 2023 sebesar 4.955. Selanjutnya, quick ratio pada PT Adaro Tbk sebesar 2.092 dan 2023 sebesar 1.935. Selanjutnya pada pada PT Bumi Tbk sebesar 0,795 dan 2023 sebesar 0,805. Yang ketiga, cash ratio pada PT Adaro Tbk sebesar 1.662 dan tahun 2023 sebesar 1.551. Lalu pada PT Bumi, bagian cash ratio pada tahun 2023 sebesar 0,073, pada tahun 2022 sebesar 0,073, dan pada tahun 2023 sebesar 0,091. Selanjutnya ada rasio perputaran kas. PT Adaro Tbk pada tahun 2022 sebesar 2,82, pada tahun 2023 sebesar 3,01. Pada PT Bumi, bagian rasio perputaran kas pada tahun 2022 sebesar negatif 12,19 dan tahun 2023 negatif 0,011. Yang terakhir inventory to NWC PT Adaro Tbk pada tahun 2022 0,069 dan tahun 2023 0,07. Pada PT Bumi Tbk tahun 2022 inventory to NWC 0,050, 2023 negatif 0,150. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Di sini ada jenis rasio solvabilitas. Yang pertama debt to asset. Yang pertama ada debt to asset ratio. Di PT Adaro Tbk 2022 39,46% dan 2023 29,26%. Di PT Bumi Tbk 2022 37,20% dan 2023 33,98%. Yang kedua, debt equity ratio di tahun 2022 65,19%, 2023 41,36%. Di PT Bumi 2022 59,23%, 2023 51,46%. Yang ketiga, long term debt to equity ratio. PT Adaro Tbk pada tahun 2022 27,69%, 2023 12,59%. Dan PT Bumi 26,50% pada tahun 2022 dan tahun 2023 20,89%. Yang keempat, times interest earned. PT Adaro Tbk 2022 48 kali dan 2023 20 kali. PT Bumi Tbk 2022 2 kali dan 2023 3 kali. Ya, dan yang terakhir fixed charge coverage. PT Adaro Tbk 2022 38 kali, 2023 18 kali dan PT Bumi Tbk 2022 81 kali, 2023 2 kali. Selanjutnya ada rasio aktivitas, jenis rasio receivable turnover, yang di mana PT Adaro Tbk pada tahun 2022 sebanyak 13 kali dan tahun 2022 sebanyak 11 kali. PT Bumi Tbk 2022 7 kali
PT Bumi Tbk 2022 7 kali, 2023 9 kali. Yang kedua, Days of Receivable, PT Adaro Tbk pada tahun 2022 dan 28 hari dan 2023 33 hari. PT Bumi Tbk 2022 53 kali, 2023 41 kali. Yang ketiga, inventory turnover, PT Adaro Tbk 41 kali dan 2023 38 kali, PT Bumi Tbk 2022 47 kali dan 2023 78 kali. Date of inventory, PT Adaro Tbk 2022 9 hari, 2023 10 hari, PT Bumi 2022 8 hari, dan 2023 5 kali. Working capital turnover, PT Adaro 3 kali, 2023 3 kali, 2022 PT Bumi Tbk 2022 negatif 0,50 kali, PT 2023 negatif 0,50 kali. Yang keenam, fixed asset turnover. PT Adaro Tbk 2022 1,5 kali, 2023 1,1 kali, PT Bumi Tbk 2022 0,50 kali, dan 2023 0,50 kali. Dan yang terakhir, total aset turnover, PT Adaro Tbk 2022 0,8 kali, 2023 1 kali, PT Bumi Tbk 2022 0,41 kali, dan 2023 0,40. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Jenis rasio net profit margin pada PT Adaro Tbk tahun 2022 35% dan tahun 2023 sebesar 28%. Pada PT Bumi Tbk tahun 2022 31% dan tahun 2023 2%. Yang kedua, return on investment PT Adaro Tbk 2022 26% dan tahun 2023 18%. PT Bumi Tbk 2022 13%, 2023 1%. Return on equity PT Adaro Tbk 2022 43%, 2023 25%, PT Bumi Tbk pada tahun 2022 20% dan tahun 2023 1%. Dan yang terakhir, earning per share of common stock. PT Adaro Tbk 2022 $0,05309 dan 2023 $0,0803. PT Bumi Tbk 2022 $3,14 dan 2023 $0,03. Baik, selanjutnya di sini ada SWOT analisis PT Adaro Tbk. Di bagian kekuatan, PT Adaro memiliki margin laba bersih net profit margin yang lebih tinggi dibandingkan PT Bumi, menunjukkan efisiensi biaya yang baik. Yang kedua, rasio likuiditas seperti current ratio dan cash ratio yang lebih tinggi mencerminkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek yang baik. Yang ketiga, rasio perputaran aset total aset turnover yang lebih tinggi mengindikasikan. Yang ketiga, rasio perputaran aset total aset turnover yang lebih tinggi mengindikasikan penggunaan aset yang lebih efisien. Yang keempat, rasio hutang terhadap aset debt to asset ratio yang lebih rendah menunjukkan risiko leverage yang lebih kecil. Dan yang terakhir, rasio bunga yang dihasilkan times interest earned yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan membayar bunga yang baik. Selanjutnya, ada kelemahan dari PT Adaro Tbk. ROE yang lebih rendah dibandingkan PT Bumi menunjukkan efisiensi dalam menghasilkan laba dari modal sendiri yang lebih rendah. Yang kedua, rasio perputaran persediaan inventory turnover yang lebih rendah mengindikasikan kurang efisiennya pengelolaan persediaan. Yang ketiga, rasio hutang terhadap ekuitas, debt to equity ratio yang lebih tinggi menunjukkan risiko leverage yang lebih besar. Yang keempat, rasio perputaran modal kerja working capital turnover yang lebih rendah mengindikasikan
kurang efisiennya penggunaan modal kerja, dan yang terakhir, perputaran tetap fixed asset turnover yang lebih rendah menunjukkan kurang efisiennya penggunaan aset tetap. Selanjutnya, ada peluang bagi PT Adaro Tbk. Peluang ini diversifikasi usaha ke energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara. Yang kedua, peluang kemitraan atau akuisisi untuk memperluas pangsa pasar. Yang ketiga, peluang efisiensi biaya melalui inovasi teknologi dan perbaikan proses. Yang keempat, peluang ekspansi ke pasar baru atau produk baru yang terkait dengan batu bara. Yang kelima, peluang untuk meningkatkan pendapatan dari sumber lain selain batu bara, seperti ventura bersama atau investasi lainnya. Dan yang keempat, ada ancaman untuk PT Adaro Tbk. Yang pertama, persaingan ketat dengan perusahaan tambang batubara lain di pasar global dan domestik. Yang kedua, regulasi lingkungan yang semakin ketat dan tekanan untuk beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, fluktuasi harga komoditas batubara yang tidak stabil dan sulit diprediksi. Yang keempat, risiko bencana alam atau insiden keselamatan kerja yang dapat mengganggu operasional. Dan yang terakhir, perubahan kebijakan pemerintah terkait pajak royalti atau peraturan lain yang dapat mempengaruhi biaya operasional. Selanjutnya, SWOT analisis PT Bumi Tbk. Di sini PT Bumi memiliki kekuatan rasio pengembalian ekuitas return on equity yang lebih tinggi dibandingkan PT Adaro, menunjukkan efisiensi dalam menghasilkan laba dari modal sendiri yang lebih baik. Yang kedua, rasio perputaran persediaan inventory turnover yang lebih tinggi mengindikasikan pengelolaan persediaan yang lebih efisien. Yang ketiga, rasio hutang terhadap aset yang lebih rendah menunjukkan risiko leverage yang lebih kecil. Yang keempat, rasio hutang terhadap ekuitas yang lebih rendah menunjukkan struktur permodalan yang lebih sehat. Dan yang terakhir, rasio cakupan beban bunga yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan membayar bunga yang lebih baik. Selanjutnya ada kelemahan PT Bumi Tbk yang pertama yaitu margin laba bersih yang lebih rendah dibandingkan PT Adaro menunjukkan efisiensi biaya yang kurang baik. Yang kedua, rasio likuiditas seperti current ratio dan cash ratio yang lebih rendah mencerminkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek yang lebih lemah. Yang ketiga, rasio perputaran aset yang lebih rendah mengindikasikan penggunaan aset yang kurang efisien. Yang keempat, rasio perputaran modal kerja yang lebih rendah mengindikasikan kurang efisiennya penggunaan modal kerja. Dan yang terakhir, rasio perputaran tetap yang lebih rendah menunjukkan kurang efisiennya penggunaan aset tetap. Selanjutnya ada peluang PT Bumi Tbk. Yang pertama, meningkatkan margin laba bersih PT Bumi dapat meningkatkan margin laba bersihnya dengan cara meningkatkan efisiensi biaya seperti mengurangi biaya produksi dan overhead. Yang kedua, PT Bumi dapat meningkatkan rasio likuiditasnya dengan cara meningkatkan kas dan piutang atau dengan mengurangi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, pengembangan teknologi baru dapat membantu PT Bumi Research Tbk untuk meningkatkan efisiensi operasi dan mengurangi dampak lingkungan dari penambangan batu bara. Yang keempat, ekspansi ke pasar baru dapat memperluas pasarnya ke negara-negara baru di Asia dan Afrika. Dan yang terakhir, PT Bumi Research Tbk dapat berinvestasi dalam energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungannya pada batu bara. Yang keempat, ada ancaman bagi PT Bumi Tbk. Yang pertama, ketidakstabilan politik di negara-negara tempat PT Bumi Research Tbk beroperasi. Yang kedua, perubahan iklim dapat menyebabkan berkurangnya permintaan batu bara dan meningkatkan biaya operasi PT Bumi Research Tbk. Yang ketiga, persaingan dari sumber energi alternatif seperti energi terbarukan dapat menjadi pesaing batu bara dan mengurangi permintaan batu bara di masa depan. Yang keempat, harga batu bara dapat berfluktuasi secara signifikan dan hal ini dapat berdampak negatif pada profitabilitas PT Bumi. Dan yang terakhir, ketentuan lingkungan yang lebih ketat dapat meningkatkan biaya operasi PT Bumi Research Tbk dan membatasi kemampuannya untuk menambang batu bara. Selanjutnya di sini kita ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, rasio profitabilitas seperti net profit margin, return on investment, dan earning per share of common stock menunjukkan tren menurun dari periode
PT Adaro Tbk ke PT Bumi Tbk mengindikasikan penurunan kemampuan menghasilkan laba. Rasio aktivitas seperti receivable turnover dan days of receivable mengalami peningkatan menunjukkan pengelola piutang yang lebih efisien. Yang ketiga, rasio likuiditas, recurring ratio, dan quick ratio mengalami penurunan mengindikasikan penurunan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan yang terakhir, rasio solvabilitas seperti debt to asset ratio dan debt equity ratio mengalami peningkatan menunjukkan peningkatan ketergantungan pada utang untuk mendanai operasional. Selanjutnya, saran untuk perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional dan mengendalikan biaya untuk meningkatkan profitabilitas. Yang kedua, perusahaan perlu mempertahankan pengelolaan piutang yang baik untuk menjaga arus kas yang lancar. Yang ketiga, perusahaan perlu mengevaluasi struktur modal dan meningkatkan likuiditas untuk memastikan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan untuk mengurangi ketergantungan pada utang, untuk meningkatkan ekuitas, untuk memperbaiki posisi solvabilitas, dan perusahaan perlu melakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perusahaan rasio dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya. Baik, sudah selesai. Saya kembalikan kepada Mariska. Baik, teman-teman, itulah presentasi dari kelompok 2 terkait analisis perbandingan kinerja keuangan pada perusahaan energi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.